kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni OSIS Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena paling top sak jagat keret tunjuk poin red. Edisi weekend wis semakin mepet iki dulur-dulur ya. Ini etapa terakhir kampanye akbar tak durunge coblosan 14 Februari 2024. Ya, iki nek jadwalnya KPU selikur sampai 10 kampanye akbar. Jawa Timur sisa siji tanggal 9 Februari. Itu pun Pasuruan angel izine ya, 2 tempat yang sudah diajukan oleh kita dari Pemprov ditolak perizinannya. Soalnya apa? Wali kota nduk ngono jenenge Saifullah Yusuf. Bupati Pasuruan jenenge Irsad Yusuf, tapi wis mari. Tapi kan wong akeh, Irsad itu adike Ipul. Ipul ngomong Pilpres 1 putaran saja, supaya kalau puasa kita lebih khusyuk. Gak nyambung belas, tapi jelas kita aminkan dulu. Aminkan aja. Kita aminkan aja harapan dan doanya Ipul supaya 1 putaran nomor 1. Ya. 1 putaran nomor 1. Yakut Menteri Urusan Agama. Nek jari Mbak Kubien, Mbak Imron, tutup Menteri Agama, nih. Napa Mbak? Menteri Agama. Oh, no jari Mbak Imron, aku biyen baru eling saya jawab dewe kok pendidikan politik ndok. Aku mulai aku sih cilik ya. Mbahku, almarhum aku, bapakku udah jelas. Yo, pengagum Pak Natsir, Mas Umi, saya eling. Omaku itu di ruang tamu itu, Kak, duduk foto Bung Karno, foto Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, Pak, enggak. Foto situ, dok. Hitam putih aku sih eling, enggak salah 20 foto sama Pak Natsir. Dan bapakku bercerita, sering bercerita, siapa itu Pak Natsir. Aku dikai buku-buku Kapita Selekta, ya, kumpulan karangannya Pak Natsir. Buku-buku cerita-cerita mengenai atau biografi mengenai tokoh-tokoh masuk. Ya. Mbakku, Mbak Imron yang sering ngomong-ngomong guyon tapi pendidikan politik. Menteri Agama duduk, itu Menteri Agama. Jadi termasuk Yakut saya ini Menteri Agama. Iku mbakku biyen ngomong meneh iku maling iku saiki jare sakti-sakti iso ngilang iso mlebu omah kadek bobol. Meneh maling luwih sakti maneh. Lho ini apa, Mbah? Maling iku iso mancik nduk pucuke pulpen. Iku mbahku iku Mbah Imron. Maling Ali Imron. Maling iso mancik nduk pucuke pulpen. Lho apa, Mbah, maling mancik nduk pucuke pulpen? Maling pencuri berdiri di atas di ujung pena dari mau. Terus kenapa Mbak bisa maling berdiri di ujung pena? Ya itu korupsi ini sampai tanda tangan ide. Korupsi ini nyolong itu enggak tanda tangan ide. Masya Allah coba. Itu Mbak Imron berarti sudah berapa? 50 tahun lebih yang lalu. Yo, tekad lu
om-om saya, Pak Lek saya, Pak almarhum Pak Lek Bandung, Pak Lek Muzamin, ya apa namanya kakak-kakak sepupu saya, Mas Kusung tuh, Bar almarhum Mas Helmi. Semua itu aku ingat sekarang memberi pendidikan politik secara tidak langsung. Maling berdiri di ujung pena. Contohnya siapa? Ya contohnya pejabat-pejabat saya yang korupsi. Bupati yang tanda tangan mari ngono. Apa nyunat duit ASN diuntal dilek kiai-kiai yang sahabat politiknya menggebu-gebu dengan kemudian menjual umatnya. Umat yang tawadhu, yang tunduk. Saiki kampanye nang derek kiai, derek nandi, derek dukung pasangan bekecot. Ini sudah astagfirullahaladzim, mudah-mudahan para kiai diberi petunjuk oleh Allah SWT. Suara umat yang lugu, yang polos, yang manut ke kiai. Karena apa? Karena para santri ini belajarnya, ngajinya, mondoknya pasti belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim itu satu kitab yang wajib dipelajari oleh seluruh santri. Di situ membahas secara mendetail adab tata krama santri yang belajar. Saat ini itu santri, semua orang yang belajar, murid yang belajar, taat pada guru, tawaduk pada guru, ya, nderek guru. Apa yang diucapkan oleh guru itu yang menjadi panutannya. Ta'lim. Karena itu tidak mengherankan kalau para santri itu sangat tawaduk, sangat nurut, manut nderek Pak Yai. Ya, ada yo belajar ya ta'lim, ya. Selani tapi si ono bab-babe ku adabe belajar ya apa, adabe menghormati guru ya si ono. Nah, ketaatan yang total submisif oleh santri-santri, terutama di kalangan Nahdliyin. Ini kemudian disalahgunakan, didolor kepala kiai ini untuk apa? Tujuan-tujuan politik. Ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Kita harus mari bahasa Sidoarjo, tapi didik aja bahan mana. Ahmad Mudor, Ali, anak Gus Ali. Ya. Iki KPK ini jelas lucu, dulu. Lucu sudah. Undang-undang KPK sudah jelas itu. 2 kali 24 jam kalau ada ATT, ini terdapat tersangka. Iki kan Sidoarjo sampai telung dino. Ya, kan tersangka mari ngono. Bupati Nasi Mukdor itu digerebek nang rumah dinas ngilang. Hari ketiga muncul Gus Ali wis nggak deklarasi dukung bekecot, Mukdor muncul sampai tangane siji tambah siji ini. Terus mari dulur sepupune, oh dulur IP-ne yo Ahmad Yani, Pandi Ahmad Yani, Gresik, Bupati Gresik muncul. Mari Saihu muncul. Ya Allah, Saihu itu anak Ibu Salih sing barep anggota dewan kok PKB rong periode saiki 3 periode. Wis ngomong waktu Pak Ali, Pak Kaji Gosali itu nyebut Anies cerdas tapi semenang Prabowo. Terus nggak pernyataan loh, saya itu di bawah. Pondok pesantren Ibu Sholawat itu adalah keluarga besar PKB. Tidak akan memilih capres lain selain capres Amin, Anies Mohaimin. Tapi mari celami gitu. Muncul loh acara deklarasi pasangan begitu. Ya, Gus Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB sana. Sanksi. Mohaimin ngomong, otomatis keluar dari PKB. Tapi saya kan pencalokannya sudah iso. Di bawah. Tapi apakah PKB tidak punya hak untuk recall punya? Ya, gak usah dilantik itu saya. Muktor gak usah direkom oleh PKB. Tapi rupanya sudah siap. Pak Kaji Gosali. Pak Kaji Gosali ini waktu Sidoarjo telepon, ayo koalisi ya. Dia waktu saya melok-melok ngelong IPA.
Ya, ayo koalisi mbek kene mbek PKB. Wes karek duwean wes wong Gus. Gus Ali wis noto anake kabeh. Sekarang ini yang dinasti, politik dinasti yang jelas di Sidoarjo itulah politik dinasti. Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Gus Ali sebagai tokoh NU di Suriah, wakil adalah anak sing barep dewan, anak sing muktor bupati, mantune bupati Gresik. Dinasti politik di Sidoarjo itu, klan politik di Sidoarjo bergeser dari pendopo tempatnya Pak Saifulillah sekarang ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Nah sekarang muktor kena sandera, yakni yang PDIP harusnya dicalonkan oleh PDIP, runtal-runtal oleh Ganjar. Saya ingin melok begitu. Ya, jadi inilah kalau kita bicara mengenai etika politik, ya, adab politik, sopan santun politik. Wes ini hilang sudah di tataran praktis kita ini, politik praktis kita. Makanya ini ancamannya yang hilang dari bumi Indonesia ini, demokrasi udah pasti, nilai-nilai demokrasi hilang. Dan yang tidak kalah penting, value, nilai-nilai adab, etika, inilah yang hilang. Contoh saja, kalau seorang kiai yang kita hormati seperti Gus Ali sudah mengabaikan tata krama politik, mengabaikan etika. Apa itu mengabaikan? Sudah jelas ada kasus korupsi. Ya, ASN yang keringetan karena hasil pungutan pajaknya itu sukses disunat dan ada indikasi mengalir ke bupati. Mari ngono wis ya aku mau ya jadi maling sakti mancing untuk pucuk pen jari mbak ini. Wis ngono ya kalau cekel KPK ngedol jenenge umat. Pancene harus diakui. Wak Kaji Gus Ali ini karismatis nek opo pengajian Senenan iku wewonan. Awak dhewe wis diakoni apa enggak wis awak dhewe iki nyantri kok. Ya. Wis gak terhitung berapa kali kita mengikuti pengajian. Memang Kaji Gus Ali ini karismatis, tetapi ya Allah, stop. Suara umat yang manut dari kiai itu ojo sampai terus disalahgunakan didol apa mana ke kepentingan politik. Itulah etika politik. Etika politik kita sebagai negara demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tanggung jawab nang rakyat. Para kiai, para ulama yang mendapatkan mandat langit sebagai pemimpin umat, tanggung jawab nang langit luwih abot, luwih berat. Makanya kehilangan etika inilah yang kemudian oleh para guru besar di kampus-kampus di seluruh Indonesia sekarang. Bergerak hanya ada satu kata, lawan. Ya, mari UGM, UII, ya, UI Universitas Indonesia, ya Allah, merinding aku, mojo, ngurungokno pernyataan sikapnya para guru besar UI itu. Bu Profesor Kristuti Harkrisnowo, ya jelas menyoroti bahwa di kalangan pemimpin kita ini sudah kehilangan etika politik, sudah diingatkan bahwa pemilu ini jangan sampai menjadi ajang untuk pamer kekuasaan, menabrak konstitusi. Ya, diingatkan bahwa Mr. Supomo, Rektor UI 1951 sampai 1954 mengingatkan intelektual harus berjuang untuk mengembalikan harkat demokrasi. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni OSIS Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.
Pak Jokowi panjenengan sudah dikepung ya oleh kampus di mana-mana. Engko sore dulur-dulur UNER ya, alumnus UNER. Ini aku melok rapat dengan para alumnus UNER A3P, alumni Airlangga apa untuk perubahan ya. Itu nanti sore akan deklarasi di Kedai Ketan Punel, warungnya Wahyu Jempol, ex wartawan Radar Surabaya, Jawa Post Group, sampai Mbak Rini, koordinator angkornya GTV, buka warung Ketan Punel, top, tak endorse, nang Surabaya dulu ya, cok lali, mampir nang Kedai Ketan Punel, dok, cedek bungkul kan, cedek bungkul, ya cedek, pokoknya di dalam bungkul jaretan di dalam bungkul, Kedai Ketan Punel, panganan ini top, ketan DKI, apa jenenge macam-macam toppingnya itu, ono kacang gurih, ono sing manis, kadang-kadang DKI durian, macam-macam kreasinya Mas Wahyu Jempol Mbak ini. Nanti sore tempatnya pakai untuk deklarasi alumni UNER untuk apa? Mendukung pemilu damai. Terang-terangan alumni UNER mendukung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Pak Jokowi sudah dikepung panjenengan ini, kalau kampus-kampus sudah bangkit mengepung jenengan, sampai saya tetap delujur gak peduli. Ya nantang perkara. Unhas sudah jelas guru-guru besar Unhas menegaskan Indonesia sudah kehilangan krisis kenegaraan. Jadi Pak Jokowi ini jawab ditakoni wartawan, Pak Jokowi, bagaimana itu guru-guru besar sudah menyatakan keprihatinannya? Jawaban Pak Jokowi apa? Oh, itu hak demokrasi setiap orang. Bukan itu yang diminta oleh pertanyaan para wartawan dan kita semua warga masyarakat Pak Jokowi. Bagaimana dengan poin-poin yang sudah disampaikan oleh para guru besar itu, bahwa sekarang ini politik Anda itu etika, Anda menabrak konstitusi, Anda sekarang menjadi raja ya dengan nepotisme KKN, korupsi kolusi nepotisme. Itu substansinya yang Anda jawab. Ojo jawab bahwa itu hak demokrasi setiap bangsa, itu jenenge sesat pikir, belara pikiran zaman itu. Itu yang disebut logical fallacy. Logical fallacy itu sesat pikir. Yo, ngelewer, ngelahom. Ditakoni soal substansi, bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan sikap para pengurusan, jawabnya, oh itu hak konstitusi, hak demokrasi seluruh warga negara. Bukan itu jawabannya. Saya menjawab esensi dari pernyataan para guru besar itu. Soal Anda disebut etika, tidak punya etika. Anda disebut menabrak konstitusi, mereka memaksakan anak sampean jadi calon wakil presiden. Anda menabrak konstitusi ya karena Anda melanggar, menabrak nilai-nilai reformasi, mereka sampean KKN. Itu yang kedua Anda jawab, Pak Jokowi duduk terus jawab itu hak demokrasi setiap warga negara. Bukan itu jawabannya. Itu membodohi namanya. Pembodohan terhadap rakyat. Karena Anda menggunakan logika yang sesat. Logika tidak paham, retorika tidak paham, dialektika tidak paham, atau sengaja menyesat. Jadi dulur, ayo, sisa waktu, kita gerak betul. Tunjukkan bahwa gelombang perubahan ini tidak bisa lagi ditahan, diintimidasi. Tak, hanya ada satu kata, lawan. Soalnya tanggal 10 Februari, ayo rame-rame berangkat nang JIS. Kita tenggelamkan, bukan kita aminkan Jakarta. Yo, Jawa Timur insya Allah budal minimal yang rombongan ini 10 bis. Ya, kita sudah dapat tiket tanda masuk berupa gelang untuk masuk ke JIS. Yo, nanti kita ada di belakang panggung persis Pak Anies. Kita dukung perubahan. Kita datang ke Jakarta bergelombang untuk mengaminkan Jakarta. Ya, tetap istiqomah, untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam tunjuk poin.